Selamat pagi, bertemu lagi kita di mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Oke, karena minggu ini adalah pertemuan pertama, jadi perlu kiranya Ibu memberikan sedikit overview perkuliahan. Jadi di slide berikutnya Ibu akan menjelaskan atau mengenalkan kalian terhadap beberapa materi yang akan kita bahas selama 7 minggu pertama pertemuan. Sebelum PTS, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Pada slide ini sudah Ibu jabarkan materi-materi selama 7 minggu pertama perkuliahan. Jadi materi yang pertama ini yang akan kita bahas hari ini atau minggu ini, yaitu konsep dasar bimbingan konseling pribadi sosial. Kemudian ada materi 2 dan seterusnya adalah materi-materi yang akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Jadi apa sih tujuan Ibu untuk memperkenalkan kalian dengan materi-materi ini? Nah, supaya kalian ada persiapan minggu berikutnya. Sudah tahu nih materi apa yang akan kita bahas, jadi kalian sudah bisa mengumpulkan materi-materi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian kurang pahami, kemudian bisa kalian tanyakan di sesi pertemuan berikutnya, seperti itu, supaya partisipasi aktif kalian juga terlihat. Seperti yang sudah dijabarkan pada slide sebelumnya, bahwa minggu ini yang akan kita bahas adalah konsep dasar bimbingan konseling pribadi dan sosial. Nah, dalam materi ini ada 3 sub pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian dari BKPS, fungsi layanan BKPS, dan tujuan layanan BKPS yang akan kita bahas di minggu pertama ini. Langsung saja kita masuk ke materi inti pertama, yaitu pengertian layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Jadi apa sih sebenarnya layanan BKPS ini? Nah, secara teori, pengertian dari layanan bimbingan konseling pribadi sosial ini yaitu segala bentuk layanan, baik setting bimbingan maupun setting konseling, yang di dalamnya membahas tentang topik maupun masalah pribadi dan sosial peserta didik. Jadi dalam BKPS ini fokus hanya membahas masalah atau topik pada aspek-aspek pribadi dan sosial peserta didik yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Secara garis besar, layanan BKPS ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan konseling, kemudian konseling pribadi, dan konseling sosial. Sedangkan tujuan dari layanan bimbingan konseling pribadi sosial yaitu untuk membentuk pribadi siswa atau pribadi anak yang matang dan mandiri dalam tahap perkembangannya. Jadi nanti dimanapun kalian bertugas, tugas maupun tahap perkembangan anak itu berbeda-beda. Misalnya di SMP, tugas perkembangan anak kelas 1 SMP itu akan berbeda dengan tugas perkembangan anak di kelas 2 maupun kelas 3 SMP. Jadi kalian harus menyesuaikan. Topik-topik dan masalah-masalah yang akan diangkat pada layanan bimbingan maupun konseling itu bergantung atau terikat pada tugas-tugas perkembangan anak. Jadi memang harus dipahami dulu tugas-tugas perkembangannya apa, kemudian apa yang paling urgent untuk diberikan layanan, itulah yang akan kalian angkat sebagai topik atau masalah pada layanan bimbingan maupun konselingnya nanti. Untuk membentuk kepribadian anak yang matang dan mandiri, nah ini apa sih yang menjadi cerminan kepribadian bahwa kepribadian itu disebut matang dan mandiri? Nah, ini di sini Ibu paparkan sedikit. Jadi, kepribadian yang matang dan mandiri itu tercermin ke dalam 4 sub, yaitu 4 aspek yaitu pemahaman diri. Jadi dalam pemahaman diri ini, siswa akan mampu mengenali dirinya sendiri,
apa minatnya, apa bakatnya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Kemudian dari pemahaman diri itu diharapkan muncul penerimaan diri. Apapun minatnya, apapun bakatnya, apapun kelebihannya dan kekurangannya, si anak mampu menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dalam artian tidak menyalahkan, kok saya begini sih, kok saya tidak mampu sih, sedangkan teman saya mampu gitu. Namun penerimaan diri ini bukan hanya sekedar menerima saja, namun berusaha untuk mencari solusi bagaimana caranya dia mampu seperti temannya, seperti itu. Atau lebih ke mengarahkan kelebihannya ini arahnya kemana sih untuk menjadi pribadi yang menonjol pada bidangnya, seperti itu. Bukan menjadi pribadi yang malah menyalahkan atau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian sub yang ketiga, yaitu kematangan emosi. Si anak mampu mengendalikan emosi dan mampu juga menempatkan emosi pada situasi yang tepat. Jadi, di mana seharusnya mereka ini mengontrol emosi marah supaya tidak meluap di depan umum, seperti itu. Bagaimana caranya mereka mengontrol kesedihan mereka supaya tidak meluap-luap? Bagaimana caranya mereka mengontrol rasa senang mereka supaya tidak menyinggung seseorang yang memang lagi bad mood saat itu, seperti itu. Jadi mampu menempatkan emosi pada situasi yang tepat. Nah, atau aspek keempat yaitu kemampuan menyalurkan diri secara tepat. Mampu mengambil keputusan, mampu menyalurkan minat, bakat secara tepat, dan tidak menyalahkan diri sendiri atas keadaan dirinya. Jadi inilah cerminan dari kepribadian yang matang dan mandiri. Sehingga harapannya nanti anak-anak di sini akan mampu menuntaskan tugas-tugas perkembangannya secara ideal. Nah, ideal di sini adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat bakatnya. Jadi kenapa ideal? Karena setiap individu itu unik. Jadi tidak bisa kita bandingkan antara satu individu dengan individu yang lain karena mereka punya spesialisasinya sendiri, seperti itu. Maka disebutkan ideal. Paham ya? Sampai sini paham ya anak-anak ya? Dan beberapa hal atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam kegiatan bimbingan konseling pribadi sosial, yaitu ada yang pertama pengungkapan diri. Nah, ini adalah keterampilan yang secara otomatis akan muncul ketika kegiatan layanan BKPS ini berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar. Jadi si anak akan mulai mau untuk mengungkapkan dirinya, untuk menceritakan masalahnya apa, kemudian mulai berani mengungkapkan terkait dengan isi hatinya dan lain-lain begitu. Nah, itu maksudnya pengungkapan diri ya. Jadi anak di sini mampu mengungkapkan dirinya. Kemudian belajar tingkah laku baru. Jadi dengan adanya bimbingan maupun konseling, anak-anak di sini diharapkan mampu belajar tingkah laku baru atau memperbaiki tingkah laku yang tidak diharapkan menjadi tingkah laku yang diharapkan, seperti itu. Misalnya bimbingannya diberikan kepada anak-anak yang memang kurang disiplin atau mau meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi anak-anak di sini akan belajar tingkah laku dari yang tidak disiplin menjadi yang disiplin. Kemudian keterampilan komunikasi, bagaimana caranya mengungkapkan diri, bagaimana caranya menyampaikan pendapat, bagaimana caranya menyanggah suatu pendapat. Nah, itu kan merupakan keterampilan komunikasi ya. Jadi melalui layanan bimbingan maupun konseling, anak-anak di sini bisa secara otomatis belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar dengan orang yang lebih tua, dengan teman, ataupun di forum formal, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir yaitu self-healing. Ini khusus untuk konseling ya. Nah, self-healing di sini pernah Ibu bahas di mata kuliah BKPS sebelumnya bahwa self-healing ini adalah membantu untuk terapi diri sendiri. Jadi ketika seorang anak pernah masuk dalam sesi konseling dengan masalah yang pernah dia hadapi,
Kemudian di kemudian hari mereka menemukan atau mengalami masalah yang serupa, jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke BK dengan membawa masalah yang sama dengan yang pernah mereka hadapi. Jadi sudah bisa mengentaskan atau menyelesaikan masalah itu sendiri, seperti itu. Kemudian perlu juga kalian pahami apa saja yang menjadi fungsi layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sini memiliki fungsi 4P, yaitu pemahaman, pemeliharaan, pencegahan, dan juga pengentasan. 4P ya. Nah, pemahaman itu apa sih, Bu? Pemahaman itu yaitu memberikan pemahaman kepada siswa terkait dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan penuntasan tugas-tugas perkembangan yang ideal. Kemudian pemeliharaan itu apa, Bu? Yang seperti apa? Nah, fungsi pemeliharaan di sini yaitu untuk memelihara berbagai hal atau pencapaian tingkah laku pemahaman yang telah terbentuk sehingga tidak mengalami penurunan. Sehingga pada fungsi layanan ini diharapkan apa yang sudah terbentuk pada anak, baik itu tingkah laku, baik itu pemahaman, pencapaian, prestasi, nah itu tidak menurun, tapi melainkan terus meningkat atau mampu ditingkatkan oleh si anak. Kemudian P yang ketiga yaitu pencegahan. Fungsi layanan BK pencegahan ini yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hambatan-hambatan pada penuntasan tugas perkembangan siswa. Jadi segala sesuatu yang mungkin dapat menghambat tugas-tugas perkembangan tersebut dikemas atau dicegah terlebih dahulu agar tidak terjadi. Nah, kemudian P yang keempat yaitu pengentasan atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, layanan bimbingan maupun konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada siswa atau konseli untuk mampu menjalani tugas-tugas perkembangan mereka secara ideal, serta meminimalisir segala bentuk hambatan yang mungkin ditemukan sehingga setiap siswa mampu tumbuh dan berkembang secara ideal. Nah, ini merupakan sub pembahasan terakhir di minggu ini. Kemudian Ibu akan memberikan kuis untuk mengevaluasi pemahaman kalian terkait dengan materi minggu ini. Baik, selesai sudah pembahasan materi pertama kita. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.